Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Al-ayah. Wa sallallahu ala uswatina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu ilan nasi rahmatan lahum wa mutammima limakarimil akhlaq. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Dari belahan timur Jakarta, alhamdulillah kita dipertemukan Allah kembali. Dan pada hari ini kita tetap berdialog dengan Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abdad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah juga Ustadz Mahyuddin Hadi Suratno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan alhamdulillah juga ada beberapa jamaah yang hadir. Dan kepada pendengar sekalian, kepada antum nanti akan diberi kesempatan bertanya. Cuman pertanyaannya ada relevansinya dengan masalah yang sedang kita bicarakan. Jamaah sekalian, kepada antum yang mau melaksanakan haji dan umrah, PT Salsabir Rahmadina Bimbingan Haji dan Umrah Radio Dakta masih membuka pendaftaran. Hubungi Radio Dakta di Agus Salim 77 atau melalui telepon 8802677. Sahabat sekalian, kita akan berdialog Ustaz di seputar daulah dulu. Begini Pak Ustadz, bagaimana tanggapan antum mengenai daulah menurut Islam? Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Pertama-tama saya akan membacakan beberapa keterangan dari para imam kita tentang ta'arif Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah kita bahas. Untuk melampangkan jalan kita untuk memahami tentang daulah Islamin. Pertama, berkata Imam Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala, beliau hidup pada abad ke-5 Hijriyah, wafat pada tahun 456 Hijriyah. Tentang ta'rif Ahlus Sunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, wa Ahlus Sunnah alladzina nadhkuruhum ahlul haq wa man adahum fa ahlul bid'ah fa innahum as-sahabah radhiyallahu anhum wa kullu man salaka nahjahum min khiyarit tabi'in ثم أصحاب الحديث ومن اتبعهم من الفقهاء جيلا فجيلا إلى يومنا هذا ومن اقتدى بهم من العوام في شرق العرض وغربها رحمة الله عليهم. Ahlus Sunnah yang kami terangkan mereka yaitu Ahlul Haq. Ahlus Sunnah itu Ahlul Haq yang memiliki kebenaran. Berarti kebenaran itu ada pada Ahlus Sunnah. Wa man adahum fa ahlul bid'ah. Selain daripada Ahlus Sunnah ini, maka dikatakan Ahlul Bid'ah. Siapa Ahlus Sunnah ini? Dijelaskan oleh Al-Imam Ibn Hazm. Fa innahum as-sahabah.
Mereka adalah para sahabat radhiyallahu anhum. Dan setiap orang yang mengikuti manhaj mereka min khiyarit tabi'in, dari kaum tabi'in. Kemudian thumma ashabul hadis, kemudian para ahli hadis. Wa man ittaba'ahum min al-fuqaha'i jilan fajilan ila yaumina hada. Dan orang yang mengikuti ashabul hadis dari kaum fuqaha, para ahli hukum, dari satu zaman ke zaman yang lain, satu masa ke masa yang lain, sampai hari ini, yakni sampai pada zaman Ibnu Hazm itu. Wa man iktada bihim min al-awami fi syarqil ardi wa gharbiha. Dan orang yang mengikuti mereka itu dari orang-orang awam di timur dan di barat. Rahmatullahi alaihim, rahmat Allah atas mereka. Dari keterangan Al-Imam Ibnu Hazm ini, dan ini tercantum di kitab beliau yang berjudul Al-Fisal fil Milal wal Ahwa wal Nihal, juz kedua halaman 271. Kita lihat dulu keterangan ulama yang lain. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala di Majmu' Fatawa juz ketiga halaman 375 tentang ahlu sunnah. Siapa ahlu sunnah ini? Humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Di kitab yang sama, yaitu Majmu' Fatawa juz ketiga juga halaman 346, beliau mengatakan lagi, faman qala bil kitabi was sunnah wal ijma' kana min ahli sunnah wal jamaah. Yang artinya, humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ahlu sunnah itu adalah al-mutamassikun, yang berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar. Dan yang telah disepakati oleh as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang mengikuti al-muhajirin wal ansar bi ihsan. Kemudian, maka barang siapa yang berkata bil kitab, dengan kitab, faman qala bil kitabi was sunnah wal ijma' kana min ahli sunnah wal jamaah. Barang siapa yang berkata dengan Alkitab, Al-Quran, dan Sunnah, dan Ijma', mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari dua keterangan ini, kita mengetahui, pertama, Ahlus Sunnah adalah Ahlul Haq. Ahlus Sunnah adalah Ahlul Kebenaran. Kebenaran ada pada mereka, pertama. Yang kedua, selain daripada Ahlus Sunnah adalah Ahlul Bid'ah. Siapa juga mereka itu? Kelompok mana mereka itu juga? Yang ketiga, siapa ahlus sunnah wal jamaah? Ahlus sunnah wal jamaah, pertama para sahabat. Yang kedua, tabi'in. Termasuk tabi'ut tabi'in. Yang ketiga, ashabul hadis, yang mengikuti para sahabat dan tabi'in. Yang keempat adalah kaum fuqaha, dari zaman ke zaman. Yang kelima, orang-orang awam dari kaum muslimin yang mengikuti jejak mereka itu, yang mengikuti manhaj para sahabat. Mereka bukan ahlul hadis, mereka bukan kaum fuqaha, mereka bukan ahlul ilm, mereka bukan tabi'in, mereka bukan tabi'ut tabi'in, tetapi mereka orang-orang awam ini mengikuti manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajmain fi syarqil ardi wa gharbiha, di timur dan di barat bumi. Di mana saja mereka berada, kalau mereka mengikuti manhaj para sahabat, mereka itulah ahlus sunnah wal jamaah. Dan selain daripada mereka ini adalah ahlul bid'ah. Ya, mereka sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah, humul mutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar. Mereka yang senantiasa berpegang dengan kitabullah dan sunnah Rasul. Tetapi tidak cukup dua ini saja. Ta'rif yang diberikan oleh para ulama tidak berpegang kepada kitabullah dan sunnah saja, tetapi pemahaman terhadap kitabullah dan sunnah Rasul itu dari siapa? As-sahabah.
Ini maknanya yang dikatakan Ibnu Hazm tadi, fa innahumus sahabah. Mereka itulah sahabat, dan yang dikatakan oleh Syekhul Islam, wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uhum bi ihsan. Jadi orang yang semata-mata berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah menurut ra'ayunya semata, menurut pemahamannya semata, padahal pemahaman itu tidak pernah keluar dari para sahabat. Mereka bukan ahlus sunnah dan mereka bukan ahlul haq. Yang dikatakan bukan kebenaran, tetapi yang dikatakan adalah kesesatan, dan mereka fa'ahlul bid'ah. Mereka kenapa dikatakan demikian? Karena ta'rif ahlus sunnah wal jamaah itu berpegang dengan Alkitab dan Sunnah Nabi menurut pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, apabila kita sudah mengetahui hal yang seperti ini, maka bagaimana cara kita mendirikan daulah itu? Kita melihat para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Bahkan kita melihat perjalanan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahkan perjalanan al-anbiya wal mursalin. Kalau kita buka Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi dan keterangan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, maka kita akan mengetahui bahwa tujuan diutusnya al-anbiya wal mursalin, diutusnya para nabi dan rasul, bahkan diciptakannya manusia itu untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, dakwah mereka yang pertama dan terus menerus itu adalah ad-da'wah ilallah. U'budullaha wajtanibut taghut. Menegakkan tauhid dan menghancurkan syirik. Dan ini yang terjadi. Sebelum saya lanjutkan keterangan ini, perlu saya memberikan keterangan di mana sebagian kaum muslimin yang mempunyai girah, kesemangatan terhadap Islam, tetapi mereka tidak memiliki ilmu atau kurang memahaminya. Perlu saya terangkan, ada beberapa kewajiban di dalam Islam yang perlu kita ketahui. Pertama, kewajiban yang tidak boleh lepas dari dada seorang pun muslim hatta satu detik. Kewajiban itu harus ada di dada setiap muslim. Apa kewajiban apa ini? Al-iman billahi wa rasulihi. Iman kepada Allah dan Rasulnya. Tauhid itu. Tidak boleh ada tenggang waktu. Tidak boleh ada waktu libur untuk tidak bertauhid. Tidak boleh dikatakan kami tidak sanggup bertauhid. Tidak ada. Bahkan sampai orang yang dipaksa untuk dibunuh pun juga, dan lisannya mengatakan kekufuran, hatinya harus tetap tuma'ninah dengan tauhid itu, dengan Islam itu. Ini kewajiban yang tidak boleh lepas dari dada seorang muslim satu detik pun juga. Oleh karena itu seluruh dakwah para nabi dan rasul al-iman pertama. 13 tahun Rasulullah di Makkah, al-iman didakwakan. Bagaimana cara beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Ini kewajiban al-iman. Yang kedua, selain kewajiban-kewajiban lain yang seperti salat, saum dan lain sebagainya, itu ada kewajiban-kewajiban yang diberi uzur oleh seseorang, walaupun tidak diberi uzur untuk ditinggalkan, tapi diberi uzur untuk mengerjakan misalnya salat. Tidak sanggup berdiri, maka duduk. Tidak sanggup duduk, maka berbaring. Tidak sanggup berbaring, maka celentang. Begitu. Dan seterusnya. Ada rukhsah. Tidak sanggup berwudu, maka tayammum. Dan begitu. Yang kedua, ada kewajiban yang diwajibkan kita, tapi disertai dengan istita'ah. Istita'ah adalah kesanggupan. Dilihat daripada kesanggupan kita. Contoh, haji umpamanya. Wajib bagi kita meyakini bahwa haji itu adalah wajib. Tetapi pelaksanaannya dilihat dari kemampuan kita. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, kata Allah. Dan wajib bagi manusia menunaikan ibadah haji lillah, karena Allah. Man istata'a ilaihi sabila. Barang siapa yang sanggup berjalan ke sana. Ada istita'ah. Tidak setiap manusia dibebani kewajiban haji ini. Walaupun setiap muslim wajib meyakini dan beriman bahwa haji itu wajib hukumnya dan menjadi rukun Islam.
Ya. Tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada kemampuan masing-masing. Demikian juga zakat. Tidak setiap orang mengeluarkan zakat. Bahkan sebagian kaum muslimin malah diberi zakat. Istita'ah. Sesuai dengan kemampuan itu sendiri. Demikian juga menegakkan daulah itu. Ya. Diserahkan kepada istita'ah kemampuan kaum muslimin. Sebelumnya saya perlu terangkan dulu. Ada kewajiban yang menjadi asas. Yang kalau asasnya tidak ditegakkan, maka gugurlah Islam. Ini at-tauhid. Ada ini syariat Islam yang tertinggi al-asas, tauhid. Ada yang bagian daripada itu. Yani untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang Allah bebani, itu harus ada itu. Ma la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Apa yang tidak sempurna yang wajib itu kecuali dengan yang tersebut itu, maka yang tersebut itu hukum menjadi wajib. Ya. Yang masuk dalam bagiannya, bagian daripada syariat, ada daulah itu sendiri. Oh iya, iya. Dengan daulah tegaknya imamah, diatur berbagai macam hukum dan memakai sistem Islam. Memang ini keinginan setiap muslim. Ustaz, maaf Ustaz, apakah ada ayat Quran atau sunnah Rasulullah menyuruh mendirikan daulah itu? Ayat-ayat Al-Quran begitu banyak yang menjelaskan tegaknya daulah itu. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Menegakkan hukum Allah itu dan begitu banyaknya. Tetapi di sini salah paham bagaimana cara menegakkan hukum Allah. Orang mendahului menegakkan hukum Allah daripada tauhid ini sendiri. Oh, begitu. Ini yang salahnya. Dan bagaimana cara menegakkan daulah itu? Jadi saya terangkan bahwa ini adalah bagian daripada Islam itu sendiri. Bukan satu bagian yang menjadi asas yang kalau tidak ada ini gugur keislaman. Tidak sama sekali. Yang gugur keislaman itu apabila tidak ada tauhid. Oleh karena itu Rasulullah SAW ini menegakkan tauhid. Ini tidak berarti bahwa daulah itu kecil, tidak. Tetapi jalannya syariat kita harus sesuai dengan peraturan syariat itu sendiri. Dengan apa yang telah diterangkan oleh para sahabat. Kemudian ada kewajiban-kewajiban dalam Islam yang ditegakkan oleh orang per orang. Ada kewajiban-kewajiban yang tidak bisa ditegakkan oleh orang per orang, tetapi dengan jamaah. Ya. Tentang daulah ini, jamaah secara keseluruhannya kaum muslimin di dunia ini. Bukan terbatas pada Bekasi, atau Tangerang, atau Bandung, atau Jakarta, atau Indonesia. Tidak. Seluruh wilayah negeri di dunia ini di kaum muslimin itu bersatu menegakkan daulah di bawah kepemimpinan satu orang khalifah. Dan sekarang belum ada. Tetapi ada usaha dari sebagian kaum muslimin. Usahanya harus didahului mengembalikan kaum muslimin kepada agama ini dan menegakkan tauhid dulu. Oleh karena dakwah tauhid ini menurut manhaj salaf nanti akan tegak daulah Islam. Dan itu dibuktikan dalam sejarah. Ada dua sejarah pergerakan Islam. Pertama, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab di Hijaz. Itu bergerak dakwahnya. Untuk apa dakwahnya? Menegakkan tauhid, mengikuti manhaj salaf. Dan beliau banyak membaca kitab-kitab Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan cita-cita beliau ingin mengembalikan kekuasaan kaum muslimin. Diawali dengan dakwah tauhid terlebih dahulu. Bukan dakwah kekuasaan, tidak. Mengajak manusia mengenal kepada Rabbul Alamin. Di mana manusia pada zaman itu, khususnya di Jaziratul Arab, banyak yang menyembah kuburan, percaya kepada jimat-jimat dan lain sebagainya. Kesyirikan begitu meluas dan melebar di permukaan bumi. Didakwahkan oleh Syekhul Islam ini, seorang ulama besar, bahkan mujaddid pada abad itu. Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kekuasaan sampai sekarang bisa dinikmati. Itu negara Saudi Arabia dan sekitarnya itu. Itu hasil perjuangan Al-Wahhab. Syekhul Islam Muhammad bin Al-Wahhab. Itu satu-satunya yang menegakkan hukum Allah Saudi Arabia itu. Saya bukan membanggakan Saudi Arabia dengan serba kekurangan, tidak. Tapi ya Ustaz, tapi oleh musuh-musuh Islam kok mengapa disebut Wahabi itu? Itu istilah bagaimana pula Wahabi itu? Ya, nanti akan kita bicarakan itu ya. Nanti saya lanjutkan dulu ini buat menerangkan ya. Orang yang menegakkan tauhid
akan Allah memberikan kekuasaan, dan bukti dalam sejarah itu mulai dari para sahabat, mulai dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegakkan tauhid, kemudian dari Madinah, dari Mekah hijrah ke Madinah, dan di Madinah terikat perjanjian dengan orang-orang Madinah dan mereka masuk Islam dan membela Rasulullah. Karena itu mereka dinamakan Al-Ansar, dan tegaklah daulah Islam. Kemudian berkembang sampai terjadi Fathu Mekah pada tahun ke-8 Hijriyah. Kemudian Jazirah Arab dikuasai dan seterusnya. Diawali dari mana? Ad-da'wah tauhid. Di negeri kita ini belum selesai dakwah tauhid, bahkan baru dimulai. 99% atau 90% lebih kaum muslimin di negeri kita ini berada dalam kesyirikan syirkul akbar yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Apa itu ajaran Islam? Kalau seseorang mau nikah, mau mengerjakan sesuatu, minta restu dulu kepada bapaknya atau kakeknya atau apalah yang telah mati itu kuburan. Ini ajaran orang-orang musyrikin. Dan ini diyakini bukan hanya 1-2 orang, tapi jutaan kaum muslimin. Walhal itu dilakukan oleh sebagian orang yang katanya tokoh agama. Ya. Apa seperti ini kita akan tegakkan daulah Islam? Belum. Ini harus dakwakan tauhid terlebih dahulu dan mengembalikan kaum muslimin terhadap ajaran Islam, bukan merendahkan daulah Islam, tidak sama sekali. Karena yang tujuan gayahnya itu at-tauhid terlebih dahulu dan pengamalan terhadap Islam ini, apa yang sanggup dilakukan oleh kaum muslimin. Sedangkan daulah ini yakni satu kewajiban yang disertai dengan kemampuan. Pertama, yang kedua dia termasuk hanya bagian daripada syariat Islam, bukan segala-galanya itu daulah. Keliru orang yang mengatakan demikian. Ulama mana yang mengatakan demikian? Yang ketiga, dia harus berjamaah dengan jamaatul kaum muslimin seluruh dunia ini. Dia harus mempunyai wilayah kekuasaan tanah ini, dan dia harus ada khalifah. Dan ada khalifah itu, dan sekarang belum ada, karena memang kaum muslimin berada dalam kesyirikan, bid'ah, khurafat, tahayul tersebar kemana-mana. Pengamalan Islam belum terlaksana. Berapa banyak orang yang meninggalkan sholat 5 waktu, belum lagi ahli ilmunya. Saya pernah tanya kepada orang-orang seperti ini, siapa yang akan jadi qadi nanti? Antum tahu hukum-hukum Islam? Antum sudah belajar tentang hukum qisas, sudah belajar tentang hukum rejam, sudah belajar tentang hukum potong tangan. Siapa yang akan jadi hakim nantinya? Dan hakim itu bukan hanya satu orang. Kita membutuhkan para ahli ilmu. Karena itu peningkatan ilmiah harus ditegakkan. Oleh karena itu, siapa yang menegakkan tauhid, dia akan memperoleh kekuatan yang besar dan memperoleh wilayah, bahkan memperoleh negara. Saksinya adalah para sahabat dan para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan adapun yang mendahului kekuasaan sebelum tauhid, maka dia tidak memperoleh hatta 1 jengkal tanah. Dan itu telah dibuktikan. Misalnya Ikhwanul Muslimin hampir 1 abad memperjuangkan daulah terlebih dahulu sebelum lagi tauhid. Walaupun tidak kita nafikan bahwa mereka juga berbicara tauhid, tetapi asasnya adalah daulah dulu. Hampir 1 abad tidak berhasil, bahkan sejengkal tanah, istilah saya, mereka pun tidak memperolehnya. Dan itu ada di Sudan, di Irak, di Tunis, di Aljazair, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus kembali kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni mengikuti kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah menurut manhaj para sahabat. Ustaz, tayyib Ustaz, antum bicara tadi mengenai daulah. Ada relevansinya dengan daulah yang pernah diproklamirkan oleh Kartosuwiryo dalam kitabnya Al-Haidar, membuat buku mengenai negara Islam Kartosuwiryo. Nah itu Ustaz, pendapat antum bagaimana itu? Ya, katanya satu-satunya di dunia pernah diproklamirkan gitu loh. Itu dalam bukunya Al-Haidar, cukup laris juga itu. Nah, antum pendapatnya gimana mengenai Kartosuwiryo? Apa menurut kacamata Islam sudah betul atau bagaimana tuh? Untuk mengetahui benar dan tidaknya, kita kembalikan kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam menurut manhaj para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, yaitu salafun salih. Benar atau tidak perjuangan dia itu, dikembalikan ke situ. Oleh karena itu, apa perjuangan dia itu? Dan apakah dia mengadakan pemberontakan atau tidak, dan seterusnya. Saya tidak membaca dan tidak mempelajari biografi dia dan bagaimana perjuangannya. Yang saya pelajari bagaimana manhaj sahabat itu dicocokkan. Apa sebetulnya yakni perjuangan beliau itu.
dan sudah tepat atau tidak. Yang saya perlu terangkan bahwa untuk menegakkan daulah Islam itu, pertama tadi, yakni tauhid terlebih dahulu. Yang kedua, mengikuti salafun salih ridwanullah alaihim ajma'in. Yang ketiga, berjamaah seluruh kaum muslimin, berjamaah menegakkan daulah dengan salah seorang khalifah, dengan salah seorang khalifah yang akan di baiat tadi. Yang keempat, tidak dengan jalan pemberontakan terhadap sesama kaum muslimin. Tidak dengan jalan pemberontakan terhadap sesama kaum muslimin. Ya? Karena para sahabat tidak pernah memberontak. Karena semua kaum muslimin yakni bersaudara. Oleh karena itu, kalau ada yang salah maka memperbaikinya. Indonesia ini dilihat dari satu sisi, maka mayoritas kaum muslimin tinggal memperbaiki yakni keadaan kaum muslimin saja. Nanti sistem akan berubah itu. Sistem akan berubah. Oke, Ustaz, tunggu dulu. Saya jelaskan dulu, ya kan? Banyak yang mengklaim di sini bahwa mereka telah tegak daulah Islam. Iya, betul. Bukan hanya Kartosuwiryo saja, ya kan? Tapi yang lain-lain seperti dari Jamaatul Muslimin juga ada. Ya. Kemudian dari Islam Jamaah juga ada. Lalu siapa yang benar di antara mereka ini? Satu sama lain saling mengkufurkan. Iya. Antara Islam Jamaah dan Jamaatul Muslimin dan NI dan lain-lain. Padahal ini membuktikan bahwa kerancuan dakwah mereka itu sendiri. Ya. Dan penyimpangan mereka dari manhaj Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Sebentar Ustaz. Saya melihat itu begini, tokoh-tokoh cendekiawan Islam itu sendiri mengatakan Islam itu nggak perlu dengan daulah. Karena nggak ada dalam Quran dan As-Sunnah itu tentang daulah. Bahkan yang ngomong begitu seorang tokoh politik gitu kan ya. Dan sekarang itu mayoritas kita jujur aja, hampir semua umat Islam itu bermuaranya ke partai politik untuk merebut suatu kekuasaan. Karena anggapan mereka umat Islam tanpa kekuasaan itu kan suatu hal yang sangat mustahil. Sehingga ada fatwa yang mengatakan dalam kondisi sekarang ini haram kalau umat Islam tidak menusuk partai Islam gitu loh. Karena dengan demikian rame-rame di DPR sana diisi oleh orang-orang Islam, dengan sendirinya sistem Islam itu kan tegak begitu. Nggak bisa tegak. Gimana kira-kira Ustaz, menurut pendapat Ustaz? Jadi orang-orang Islam harus merebut kekuasaan di DPR sana supaya Islam itu bisa tegak begitu. Tentang daulah Islam ini ada dua golongan kaum muslimin yang melampaui batas. Golongan pertama adalah yang mengatakan segala-galanya tegaknya Islam ini harus dengan daulah. Tanpa daulah tidak tegak Islam. Ini melampaui batas, sangat melampaui batas yang menyalahi Al-Quran dan Sunnah. Tidak diperintah kita kecuali untuk beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan menegakkan tauhid itu. Dan dakwah al-anbiya wal mursalin pun di tengah-tengah kekuasaan dari raja-raja yang kufur. Ibrahim alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah-tengah Namrud. Musa alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah-tengah Fir'aun. Begitu. Bukan tujuannya ad-daulah, tetapi tetap berdakwah walaupun ditentang, menegakkan at-tauhid itu sendiri. Itu golongan pertama. Tadi saya sudah jelaskan. Ini tidak berarti kita merendahkan daulah, tidak. Satu kebahagiaan satu kebahagiaan bagi kita hidup di satu negara yang di situ tegak Islam, tegak hukum Islam, sistem bernegara menurut Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi itu bukan segala-galanya. Siapa yang mengatakan segala-galanya itu? Kebanyakan daripada mereka membawakan ayat Al-Quran, tetapi tidak ada tafsir menurut mereka sendiri. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Apa maknanya itu? Mereka mengkafirkan para penguasa yang tidak berhukum dengan hukum Allah. Itu tafsir mereka. Bagaimana tafsir para sahabat? Kufrun duna kufrin. Kafir yang bukan kafir. Ada dua tafsir. Barang siapa yang menolak hukum Allah dan dia sadar dan dia mengetahuinya, dia merendahkan hukum Allah, atau dia mengatakan bahwa hukum manusia ini lebih baik daripada hukum Allah. Hukum Allah tidak sesuai lagi pada zaman kita sekarang ini, atau sama saja antara hukum yang sekarang dengan hukum Allah, tidak syak lagi, dia keluar daripada Islam. Tafsir yang kedua, kufrun duna kufrin, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kafir yang bukan kafir,
yakni dia telah memasuki salah satu cabang kekufuran. Sebagaimana iman mempunyai begitu banyak cabang, kekufuran pun mempunyai begitu banyak cabang. Apa maknanya ini? Maknanya itu satu kewajiban, dan hukum Allah itu sangat tinggi dan sangat mulia sekali. Hukum manusia ini rendah. Dia mengakuinya, itu mengiktikadkan di hatinya, dan bahwa perbuatan dia ini salah, maka dia tidak keluar dari Islam dan dia tetap berada dalam Islam, tetapi telah mengerjakan dosa yang sangat besar sekali. Kezaliman. Ini golongan kaum muslimin yang pertama. Ya kan, terlalu melampaui batas karena semangat saja. Ya? Oleh karena itu, perjuangan golongan yang pertama ini tidak memperlihatkan kebanyakan tauhid lagi. Syirik bertebaran di mana-mana. Ya. Golongan yang kedua malah menghilangkan sama sekali daulah itu. Jadi tidak sak lagi. Ini adalah anak didiknya mustasyrikin, orang-orang orientalis ini. Tidak sak lagi. Oleh karena itu salaf berada di tengah-tengah. Apa yang harus diperjuangkan terlebih dahulu, dan bagaimana posisi daulah itu, dan seterusnya. Dan ini kalau kita pelajari kitab-kitab para ulama kita itu. Jadi pemahaman yang kita harus rebut kekuasaan di DPR itu nggak pas gitu ya, Ustaz ya? Ya tidak pas, karena demokrasi itu bukan sistem Islam. Jangan mempertaruhkan umat ini dengan partai. Karena mempertaruhkan umat ini dengan partai berarti pertaruhkan perjudian. Dan kita bukan orang yang pandai dalam bermain judi. Ya, tapi dakwah kita harus bagaimana? Karena kondisi umat Islam hampir 99,9% ini sekarang ini, maaf terus terang, hanya jujur aja, itu akan membuat posisi partai yang belak-belakan Islam gitu ya. Iya. Karena kita berhadapan dengan kekuasaan sekuler gitu. Kira-kira gimana, Ustaz? Kita hanya diperintah mengikuti syariat Rabbul Alamin. Ya. Dan tidak diperintah untuk mengikuti hukum-hukum manusia. Kita hanya diperintah mengikuti syariat Rabbul Alamin. Dan kita diperintah untuk mendakwahkan Islam itu. Dan ini memang perjalanan yang sangat panjang sekali, memperbaiki keadaan umat ini. Rasulullah SAW tidak ikut di parlemennya Quraisy ketika beliau ditawari untuk duduk di parlemen Quraisy. Turun ayat Qul ya ayyuhal kafirun. Oh, kalau ayat ini repot sekarang ya. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, dan seterusnya. Kemudian demikian juga dengan Musa, dengan Ibrahim dan lain sebagainya. Ad-da'wa ilallah itu, ad-da'wa ilallah. Karena kaum muslimin banyak yang belum mengenal daripada Islam itu sendiri. Ini kalau saya bicara di sini untuk bicara tentang hukum Allah. Jadi saya mengatakan bahwa demokrasi dan saudara-saudaranya itu bukan daripada hukum Allah, dan dia dibuat oleh Plato, orang Yunani yang kemudian tenggelam dan akhirnya dimasyhurkan kembali oleh orang-orang Yahudi. Sampai terjadi revolusi Prancis. Sejak itu masyarakat dunia dari Prancis itu menerima sistem demokrasi itu. Sistem demokrasi ini sangat bertentangan sekali dengan Islam, dengan ajaran Islam. Karena kekuasaan dalam Islam Allah Tabaraka wa Ta'ala, kekuasaan demokrasi itu adalah rakyat itu sendiri. Jelas bertentangan. Tapi gimana kalau andai kata ini ya, seandainya gitu ya, atasan-atasan kita dari non muslim yang dia buat suatu undang-undang untuk mengkantor umat Islam, apa enggak suatu kerugian? Contohnya maaf ya, andai kata anggota DPR di sana mayoritas bukan orang Islam, kira-kira tanggapan Ustaz bagaimana? Atau seharusnya kita bagaimana gitu? Pertama, kalau kita berjalan di jalan yang hak dan sesuai menjalani Islam dengan apa yang Allah syariatkan melalui lisan nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam, sekuat kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'atum. Nanti selebihnya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang atur itu. Yang kedua, dengan berkata demikian seolah-olah kita mengetahui perkara yang akan terjadi. Wa matadri nafsum madza taksibu goda. Seseorang tidak tahu apa yang akan dia kerjakan besok itu. Ini tidak berarti bahwa kita tidak mempersiapkan sesuatu, tidak. Tetapi apabila kita berjalan di atas syariat Rabbul Alamin dan sesuai dengan syariat Rabbul Alamin, dan kita mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, nanti Allah akan atur untuk kita itu dan kemenangan untuk kita itu. Kedua, ketiga, terbukti dalam sejarah bahwa memperjuangkan Islam lewat parlemen hampir satu abad ini tidak pernah berhasil. Sebelum kita
telah naik ke panggung politik ini, tokoh-tokoh yang besar telah memperjuangkan Islam melalui ini, tetapi tidak pernah berhasil. Tidak pernah berhasil mereka itu. Karena kenapa? Karena mereka memakai sistem orang-orang Yahudi. Bagaimana kita kaum muslimin akan memperjuangkan Islam? Baru melangkah saja kita telah memakai sistem mereka itu. Sementara kita mengucapkan ayat walan taradu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya. Ini berarti kita mengikuti sunnah perjalanan mereka itu. Oleh karena itu Allah perintahkan kita mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Sebatas itu. Dan kita hidup sesuai dengan syariat Rabbul Alamin. Dan kaum muslimin di negeri kita ini umumnya kaum muslimin, hanya kaum muslimin tidak mengetahui, sebagian dari mereka belum, termasuk kita, belum mengetahui tentang agama Islam secara benar. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kira-kira bagaimana untuk menyadarkan mayoritas umat Islam yang hampir orientasi energinya habis untuk diperjuangkan di sana gitu Ustaz ya. Sehingga dakwah kita ini seolah-olah kalau tanpa partai politik seolah-olah itu banyak orang yang ente nggak punya kekuatan buat apa nanti gitu kan ya. Nah kira-kira gimana Ustaz? Ada orang yang menyepelekan lo tujuannya orientasinya apa gitu loh. Kalau tidak ente suatu saat umat Islam tidak berkuasa tetap akan dijajah. Ini kan dalam orientasi politik untuk merebut suatu kekuasaan untuk melaksanakan ajaran Islam. Nanti kalau di sana udah umat Islam semuanya kan dengan sendirinya ajaran-ajaran Islam akan dipraktekkan begitu. Tak bisa. Ya, saya pernah bertanya, kalau saudara menang, apa perubahan yang akan saudara berikan terhadap kaum muslimin dan negara ini? Apa perubahannya? Terus jawabannya apa? Ya, memperjuangkan adanya hukum Islam. Mungkinkah? Memperjuangkan. Sedangkan di parlemen itu berkumpul orang-orang kafirin dan musyrikin. Dan orang-orang Islam yang fujur. Mungkinkah? Dan mungkinkah sistemnya akan berubah? Apakah sistem bernegaranya akan berubah? Tetap saja sistem negaranya demokrasi. Tidak akan berubah sistemnya itu. Oleh karena itu apa yang akan dihasilkan itu? Ya. Itu. Betul itu. Ya, karena sistem mereka tidak bisa rubah. Karena untuk masuk ke parlemen mereka harus mengakui dulu dan menerima dulu demokrasi. Jadi tidak nyunah gitu. Jelas. Para ulama kita mengatakan bahwa di parlemen ini demokrasi ini dan mengikuti parlemen sebagai itu adalah bid'ah. Pertama, yakni tidak pernah dijalani oleh Rasulullah, para sahabat dan seterusnya. Yang kedua, tasyabbuh, menyerupai orang-orang kufar. Sedangkan kita dilarang menyerupai orang-orang kufar itu. Ya, Ustaz, tadi antum membicarakan kita tidak boleh berontak dengan sesama muslim. Ada juga hadis pernah anda dengar, man hamala alaina silaha falaisa minna. Barang siapa yang membawa senjata atas kami falaisa minna. Falaisa minna kan? Iya. Nah, sekarang sebelum lensernya Pak Harto itu demo ini marak sekali. Iya. Sampai sekarang nih. Ya. Nah, menurut antum demonstrasi menurut bukan menurut saya, menurut Islam. Menurut Islam. Ya, menurut Islam. Maksudnya Ustaz menyuarakan gitu. Iya. Menurut Islam demonstrasi itu boleh apa tidak? Demonstrasi tidak syak lagi tentang bid'ahnya ini. Dan haramnya dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, Ustaz, baik. Tunggu dulu. Ya. Pertama, ya ini dia satu bid'ah. Yang kedua menyerupai orang-orang kufar itu. Rasulullah dan para sahabatnya tidak pernah demo untuk menjatuhkan Abu Jahal dan Abu Lahab. Tidak pernah para sahabat itu tulis-tulis dan bawa spanduk berkeliling rumah Abu Sufyan, Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak pernah. Itu hanya demonstrasi itu ada resiko dari kita menerimanya demokrasi itu. Karena demonstrasi ini adalah anak kandung daripada demokrasi itu. Kapan waktu kita menerima demokrasi, maka kita harus siap di demo itu. Kalau kita tidak siap di demo, jangan demokrasi. Dalam Islam itu tidak kenal demo, tapi Islam kenal kalimatul haq, perkataan yang hak yang disampaikan dengan hikmah, mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Siapa yang menyampaikannya? Yang menyampaikannya ahlul ilmi. Ahlul ilmi kepada para penguasa didakwakan karena mereka terima. Dan bagaimana cara dakwah kepada penguasa itu? Dalam Islam diatur. Ya. Tapi dulu pernah gini saya baca
ketika kematian Utsman bin Affan itu dikepung sama para pemberontak itu gimana itu? Ini yang memberontak ini hasil hasutan dari Abdullah bin Sabah, orang Syiah, Syiah Rafidah, dan orang ini adalah asalnya orang Yahudi karena Syiah itu agamanya dibuat oleh orang Yahudi, Abdullah bin Sabah ini. Dan orang-orang munafiqun pun terpengaruh dengan itu. Ya biasa adalah orang Islam yang fasikin. Karena banyak orang-orang Islam minum khamr dan lain. Tapi kalau kita melihatnya kan dari ajaran Islam, bukan dari orang Islamnya. Pun saudara-saudara yang demo ini juga banyak saudara-saudara kita. Tapi kalau kita lihat pada hukum Islam, maka ini terlarang. Tidak ada, Islam tidak mengenal demonstrasi itu. Nah Ustaz, kan gini, dalam hadis Rasulullah, man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Falam yastati fa bilisani. Iya. Falam tastati fa biqalbi. Wa dzalika adhaful. Bukankah demonstrasi itu adalah hasil daripada ini? Kita tidak mampu pakai kekuasaan, pakai mulut. Bukan. Demonstrasi bukan amar ma'ruf nahi munkar. Oh, bukan, tapi menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Dalam mencegah yang munkar itu harus memiliki ilmu. Orang yang tidak memiliki ilmu dalam mencegah yang munkar, maka akan timbul kemungkaran yang lebih besar lagi. Oleh karena itu para ulama kita, para ahli usul fikih membuat kaidah, apabila kita mencegah kemungkaran, akan timbul kemungkaran yang lebih besar lagi, maka tidak usah dicegah kemungkaran itu. Karena nanti akibatnya akan timbul kemudaratan kemungkaran yang lebih besar lagi. Sedangkan cara-cara demonstrasi ini, cara-cara orang-orang kafir sebetulnya ini cukup bagi kita. Ini adalah sifat orang-orang kafir yang selalu begini. Mereka mogok makan, mogok minum, kan? Itu adalah kebiasaan orang-orang kafirin. Pernah ada satu kisah yang menarik ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu diperintah oleh ibunya untuk meninggalkan agama Islam, meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diancam oleh ibunya. Kalau saat tidak meninggalkannya, dia akan mogok makan dan minum. Surat Luqman dalam surat Luqman itu. Dan saat tetap tidak mau keluar dari agama Islam ini, dan ibunya melakukan mogok makan dan minum sampai beberapa hari, sampai dia lemas. Akhirnya saat datang kepada ibunya, wahai ibu, kalau engkau mempunyai 100 nyawa dan keluar satu persatu, maka saya tidak akan keluar dari agama ini. Akhirnya makan juga. Terserah kepada ibu, mau makan boleh, mau tidak pun boleh. Mau mogok makan boleh. Akhirnya makan lagi ibunya. Bisa dilihat di tafsir Ibn Katsir. Luqman 15. Kejadian ayatnya 15. Kejadian ini lalu turun ayat yang mulia, wa wasaina al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayk ilayya al-masir. Dari kejadian ini kita mengetahui pertama bahwa mogok makan dan minum itu adalah sunnahnya orang-orang kafirin, bukan sunnahnya kaum muslimin. Yang kedua, pelajaran yang menarik, kalau ada orang mogok makan dan minum minta sesuatu yang bertentangan dengan agama, jangan diberi makan dan jangan diberi minum. Diserahkan pilihan kepada orang itu. Terserah, mau mogok terus atau makan, terserah. Seperti saat kepada ibunya, dia menyerahkan pilihan kepada ibunya. Terserah kepada ibu, mau makan boleh, mau mogok terus pun tidak apa-apa. Karena bertentangan, jangan diberi makan. Jangan diberi kalau itu bertentangan dengan agama. Dan dia menuntut sesuatu yang menjadi pelanggaran terhadap agama. Seperti ibunya Sa'ad bin Abi Waqqas menuntut agar Sa'ad keluar daripada Islam. Ini pelajaran yang kedua. Pelajaran yang ketiga, ketaatan kepada makhluk tergantung ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Demikian juga kepada pemimpin, hatta terhadap ibu kita. Kalau ibu kita memerintahkan maksiat, tolak. Pelajaran yang keempat, tolak ibu yang menganjurkan maksiat atau orang tua dengan cara yang lebih baik, sopan. Demo menimbulkan kerusakan lebih besar. Bisa memberi contoh-contoh misalnya. Saya kira semua kita menyaksikannya. Semua kita menyaksikannya. Pertama, kerusakan ini yang kita saksikan gitu. Terlalu panjang kalau kita kalau timbul al-fasad di muka bumi ini, cara kita merubah itu bagaimana yang benar menurut Islam? Timbulnya al-fasad, caranya gimana, metodenya terbaik itu?
Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk mengajak manusia ke jalan Allah ini. Karena jalan Allah ini adalah islah, kebaikan bagi manusia itu. Ya. Sedangkan membuat kerusakan, apa makna membuat kerusakan di muka bumi? Ini yang perlu kita ketahui. Sering Allah berfirman, "Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard, qalu innama nahnu muslihun, ala innahum humul mufsidun walakin la ya'lamun." Nah, apa yang dimaksud dengan membuat kerusakan di muka bumi? Para ahli tafsir menafsirkan ayat yang mulia ini seperti tercantum di kitab tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, kitab tafsir Al-Imam Al-Qurtubi, kitab tafsir Ibnu Katsir, kitab tafsir Fathul Qadir yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syaukani, atau kitab tafsir Adwaul Bayan yang dikarang oleh Al-Imam Asy-Syankiti, dan lain-lain para mufassirin dalam menafsirkan ayat. Membuat kerusakan di muka bumi itu dua macam. Ya. Pertama, mengerjakan maksiat. Setiap orang yang mengerjakan maksiat di muka bumi ini, dia telah turut membuat kerusakan di bumi Allah ini. Karena Allah telah memperbaiki bumi dengan diutusnya para nabi dan rasul untuk mendakwahkan yang hak itu. Itu pertama. Ya. Sedangkan demonstrasi itu adalah maksiat. Kenapa dikatakan maksiat? Karena bertentangan dengan syariat Islam. Kita berbicara tentang Islam. Ya? Yang kedua yang dimaksud membuat kerusakan di muka bumi ini adalah yakni memerintahkan orang untuk berbuat maksiat. Ya. Memerintahkan orang untuk berbuat maksiat adalah kerusakan di muka bumi ini. Kita ini menganjurkan orang untuk minum khamr dan lain sebagainya. Itulah membuat kerusakan di muka bumi. Dan kerusakannya terlalu banyak. Cukup bagi kita pelanggaran, setiap pelanggaran dalam agama itu adalah kerusakan. Walaupun ada manfaatnya. Nanti orang akan kata, bukankah ada manfaatnya? Bukankah ada manfaatnya? Ya. Kalau hujahnya seperti ini, maka itu dulu Ustaz. Ya. Maka kita akan katakan khamr dan judi pun ada manfaatnya. Karena Allah katakan manafi'u lin-nas. Kalau Allah katakan wa ithmuha akbaru min naf'iha gitu. Iya. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa dalam khamr dan judi itu ada manfaat-manfaat bagi manusia, bukan hanya satu manfaat tetapi manafi'. Begitu beberapa manfaat bagi manusia itu sendiri. Ya? يسألونك عن الخمر والميسير قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. Mereka bertanya kepada engkau tentang khamr dan judi. Katakan pada keduanya ada dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Ya. Kalau semata-mata kita berdasarkan adanya manfaat, maka khamr dan judi pun kita bisa minum khamr dan kita bisa lakukan perjudian karena ada manfaatnya. Yang kita lihat bukan manfaatnya dari satu sisi, tetapi yang kita lihat adalah al-haq, kebenaran itu. Benar atau salah, bukan ada manfaatnya. Memang sebagian daripada maksiat itu ada manfaatnya. Ada manfaat. Nanti kalau orang mati bukan lagi demonstrasi ada manfaatnya. Baiklah kalau ditakdirkan itu ada manfaatnya. Tetapi bukan semata-mata lihat ada manfaatnya. Itu dilarang apa tidak dalam agama kita. Bagaimana hukum syara itu sendiri. Dan kalaupun ada manfaatnya, tidak sebanding dengan mudaratnya itu. Dan ayat ini menjadi kaidah bahwa menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Tapi pernah terjadi begini Ustaz ya. Bani Abbasiyah itu untuk merebut suatu kekuasaan itu harus menggulingkan Bani Umayyah. Sehingga terjadi perebutan kekuasaan sehingga terkenal dengan Abdul Abbas Syafah, dia menguasai dengan daulah Bani Abbasiyah. Itu kan dia juga memberontak kepada saudaranya dari Bani Umayyah. Akhirnya dia berhasil, bahkan Bani Umayyah ada yang lari ke Andalusia sehingga menguasai di Andalusia sana. Kira-kira bagaimana itu Ustaz? Jalan yang seperti itu kira-kira yang sebagai satu sejarah yang mesti harus kita pahamkan gitu. Iya. Itu satu kesalahan dan pelanggaran. Ya. Yang kita contohkan bukan orang Islam ya, tapi para sahabat, tabi'in dan seterusnya manfaat mereka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Pertama. Yang kedua, para ulama tidak ikut mengadakan pemberontakan itu. Ketika Abbasiyah. Iya, tidak ada para ulama mengikut di situ. Di situ semuanya hanya orang-orang
siasah politik dan memperebutkan kekuasaan di antara kaum muslimin, dan itu terjadi. Jadi bukan sejarah itu kita jadikan patokan, tapi patokan kita, dalil hujjah kita itu adalah yakni Al-Quran dan Sunnah, dan bagaimana perjalanan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Ya, tapi sesuai dengan janji kita bisa pada zaman sahabat, tunggu sebentar, pada zaman sahabat juga hidup seorang penguasa yang sangat zalim, yaitu siapa? Hajjaj bin Yusuf. Tapi pernahkah para sahabat demonstrasi? Pernahkah para sahabat mengadakan pemberontakan? Dan lain sebagainya. Ini kalau surat Al-Anfal ayat 60 itu bagaimana kira-kira tanggapan Ustadz untuk mengeluarkan suatu perawaran kepada seorang yang tiran begitu loh. Surat Al-Anfal ya, ayat 60. Jadi ini ada konsep dari Al-Quran untuk mempersiapkan untuk mengganti suatu orang-orang yang tiran begitu saja, yang tidak sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulnya gitu. Ya. Ayat 60 ya. Kapan ayat 60? Ya. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum wallahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun. Pertama, surat ini adalah surat Madaniyah, bukan Makkiyah, turun di Mekah. Dan ketika di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan daulah. Jadi ayat-ayat ini bukan ayat Makkiyah. Tidak turun ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berada di Mekah. Karena memang beliau belum mempunyai kekuasaan. Bagaimana beliau bisa mempersiapkan sesuatu untuk musuh? Berupa kekuatan fisik tentunya, persenjataan. Ya? Tapi di situ mempersiapkan kekuatan keimanan, al-iman, at-tauhid dan seterusnya. Ya? Nah, setelah beliau di Madinah, diperintahkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, di situ baru ada perintah untuk jihad, perintah untuk memerangi orang-orang kafirin, dan perintah untuk mempersiapkan kekuatan ini semampu mereka itu. Itu di Madinah. Dan perangnya kepada siapa? Perangnya kepada orang-orang kafir, orang kufar. Tidak bisa kita sesama kaum muslimin. Oh, jadi kesimpulan ayat ini kita disuruh mempersiapkan diri untuk melawan perang, untuk melawan kufar. Itu apabila telah tegak daulah Islam, itu kewajiban pemerintahan Islam mempersiapkan kekuatan untuk pertama mendakwahkan Islam, kedua memerangi orang-orang kufar yang menghalangi dakwah Islam atau memerangi kaum muslimin. Tapi surat An-Nisa ayat 76 tidak ada ini para penguasa yang zalim sih, nggak ada. Ini surat tafsir. Dalam Al-Quran cuma begini, dalam surat An-Nisa ayat 76 itu. Iya. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut itu. Iya. Mengenai bukan perang ideologi gitu, Ustaz. Oh tidak, itu perang, itu surat dia. Ya, maksudnya kita harus berjuang supaya umat Islam itu jangan mendukung sistem yang disebut tiran taghut itu sendiri. Ini tafsir seperti orang-orang Yahudi merubah makna ayat Al-Quran Al-Karim. Coba kita buka surat An-Nisa ayat 76. Iya. Nah, itu kan terjadi suatu peperangan antara orang Islam dan orang kafir, tapi karena kafir menggunakan suatu sistem taghut begitu loh. Nah, sekarang ini repotnya kadang-kadang orang Islam sendiri malah pendukung taghut ini. Kira-kira bagaimana, Ustaz? Karena kebodohan mereka kan gitu loh. Iya. Betul. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut. Faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang kufur. Di sini kufur. Ya? Bukan orang-orang muslim, orang-orang kufur. Yuqatiluna fi sabilit taghut. Berperang di jalan taghut. Maka perangilah ini teman-teman atau kekasih-kekasih, sahabat-sahabat, penolong sahabat-sahabat syaitan itu. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Ini pun surat ini Madaniyah, turun di Mekah. Dan semuanya Madaniyah, di Madinah. Dan semuanya berbicara tentang peperangan terhadap orang-orang muslim. Jadi ayat ini untuk orang-orang kafirin tidak bisa diterapkan untuk orang-orang Islam. Hatta orang Islam itu mempunyai kesalahan. Orang Islam itu tetap saudara kita.
Dan ada cara-cara untuk memeranginya itu. Apabila terjadi persengketaan untuk mendamaikan, kalau salah satu berkeras, yang lain maka perangi. Itu saudara semuanya. Itu bahkan dalam surat Al-Hujurat dianggap dua orang mukmin yang berperang. Begitu. Bukan satu mukmin, satu kafir. Itu tidak bisa semata-mata lantaran orang Islam itu memakai sistem togut lalu mereka katakan. Pertama harus kita tetapkan bahwa fi'il perbuatan itu adalah kufur. Tetapi pelakunya, fa'ilnya belum tentu dia kufur. Jadi harus dilihat apakah telah tegak hujjah atas dia itu. Sudahkah mereka itu mengetahuinya? Banyak saudara-saudara kita tidak mengetahui bahwa hukum itu hukum togut. Inilah perlunya ad-da'wah. Jadi salah paham antara fi'il dengan fa'il. Perbuatan dengan orang yang mengerjakan itu sendiri harus dibedakan. Jadi oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, unsur akhaka zaliman aw madluman. Tolonglah saudaramu yang zalim dan dizalimi, dianiaya. Yang menarik perhatian kita di sini, Rasulullah tetap mengatakan akhaka, saudaramu. Berarti saudara kita itu ada dua. Pertama yang zalim, dan termasuk yang zalim adalah yang memakai sistem togut. Sistem togut ini tidak syak lagi tentang kufurnya. Tetapi apakah orang saudara kita yang mengerjakannya langsung keluar dari Islam? Belum bisa kita katakan demikian. Sebab belum tegak dakwah kepada mereka. Kita harus menyampaikannya dengan cara ilmu. Dan yang menyampaikannya itu adalah ahli ilmu. Oleh karena itu di negeri kita ini harus diadakan peningkatan ilmiah tentang ilmu-ilmu Islam itu. Dan ditegakkan hujjah itu. Bagaimana sebenarnya ajaran Islam itu sendiri? Gitu. Ya. Ustaz, sesuai dengan janji tadi, kita tawarkan kepada pendengar Dakta, tapi pertanyaan melalui telepon hanya ada relevansinya dengan dialog ini. Silakan, kami tunggu 8816363. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abdul Hakim. Dari mana, Pak? Dari Pak Suryoko. Oh, Pak Suryoko. Perkenankanlah kami bertanya sore ini. Iya, silakan Pak. Yang kami cerap sore ini adalah sangat-sangat penting tauhid itu. Iya. Yang dimana kita sebagai macam harus benar-benar mengejarnya. Maka dari situlah baru akan timbul daulah yang tegak. Tetapi kalau melihat kenyataannya bahwa bumi ini makin rusak saja. Makin banyak yang bid'ah seperti dinyatakan tadi, 99,9% kaum musyrikin begitu betul-betul mengebu-ngebu untuk membuat bid'ah di mana-mana. Para penjajah begitu membuat kader-kader orang-orang yang keluar dari Islam menjadi penjajah yang berwarna kulit sawo coklat. Sehingga apakah kita bisa mencapai ke arah tauhid yang kita kehendaki itu untuk kembali membangun dunia ini yang berdasarkan tauhid Islam, Ustaz? Karena hal ini adalah begitu merajalelanya mereka. Seperti dunia Islam sudah berdiri sendiri-sendiri. Iya, silakan. Bagaimana Pak ini mengejar tauhid yang seperti Bapak nyatakan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pertanyaan yang sangat bagus sekali. Ya. Alhamdulillah, walaupun tidak syak lagi bahwa kaum muslimin di negeri kita ini harus kita katakan, dan bukan untuk merendahkan sama sekali, kalla thumma kalla, tetapi kenyataan yang ada berada dalam kebodohan terhadap agamanya dan kelangkaan, atau kalau boleh dikatakan tidak ada sama sekali seorang tokoh atau ulama yang menyampaikan yang hak dan berkata yang hak dalam arti ulama yang sebenarnya, dalam arti al-ulama warasatul anbiya. Oleh karena itu keadaan kaum muslimin di negeri kita ini semakin lemah, dan di mana ada kelemahan kaum muslimin di situ tumbuh ajaran tasawuf. Karena dalam sejarah ketika lemahnya kaum muslimin maka naiklah ajaran tasawuf. Ketika kuatnya kaum muslimin maka ajaran tasawuf tidak ada sama sekali di permukaan bumi ini. Ya? Tetapi alhamdulillah rabbil alamin, itu kenyataan di negeri kita. Tapi kalau kita berbicara tentang Islam, maka kita berbicara tentang dunia Islam yang bukan hanya di Indonesia ini saja, tetapi di seluruh dunia. Alhamdulillah dakwah tauhid ini telah menyebar. Bahkan tanpa terkecuali di negeri kita ini pun telah ada kebangkitan ini.
Kalau tidak ada kebangkitan ini, tentu tidak ada orang yang memperingatkan itu syirik, ini tauhid, ini bid'ah, itu sunnah. Apabila tidak ada sama sekali, itu namanya dikatakan tidak ada kebangkitan. Sekarang telah ada kebangkitan. Guru, para ulama kita, para ustadz kita, para syekh kita, yang begitu banyaknya di dunia ini melalui suara mereka, melalui kitab-kitab mereka, mendakwakan at-tauhid, sampai ke negeri kita ini. Bahkan sampai ke Radio Dakta ini sendiri sudah sampai suaranya. Begitu. Bukan saya mensuarakan, tapi para ulama kita hanya menyampaikan dan membaca kitab mereka. Ini satu kebangkitan. Kalau yang namanya tidak berhasil itu, tidak ada yang memperingatkan. Dan begitu banyak orang yang tadinya menyembah batu, menyembah kuburan, sujud kepada kubur, tawaf kubur, dan keyakinan-keyakinan yang batil sekali. Bahkan ada yang nikah di hadapan jenazah bapaknya, di hadapan kuburan bapaknya, sekarang sudah bertobat dan kembali kepada Islam yang betul-betul sahih. Ini jumlahnya tidak sedikit, ratusan, ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan di dunia ini jutaan. Bahkan dakwah tauhid itu menyebar sampai ke Amerika dan dataran Eropa. Ya, tentunya sebagai manusia tidak maksum, kita tidak mengagungkan, tetapi wajib bagi kita berterima kasih. Kalau tidak bersyukur kepada Allah, orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian saf terdepan lagi adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Albani yang telah memperjuangkan dakwah tauhid ini. Dan begitu banyaknya para ulama yang sebelum keduanya ini dan sesudahnya. Dan ini satu keberhasilan. Dan kita, yakni insyaallah sedang memperjuangkan dakwah tauhid ini, walaupun kita bukan apa-apa dan hanya pelajar saja, akan berusaha untuk memperjuangkan dakwah tauhid ini. Ya. Demikian Bapak Suryoko di Halim. Silakan yang kedua, sahabat sekalian. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nurhanan nih Pak di Depok. Siapa? Nurhanan. Nurhanan di mana? Di Depok Timur Pak. Silakan. Begini Pak Ustadz, saya bicaranya Pak. Ustadz Abdul Hakim. Pak Abdul Hakim, Pak Ustadz ya, ini saya mau tanya. Tadi Pak Ustadz bicara kata daulah Islamiyah itu tidak diajarkan ya. Tidak, saya tidak berkata begitu. Apa sih tadi? Dengar kali. Dengar. Oh, maksudnya tidak. Yang lain dulu. Saya silakan yang lain. Yang lain siapa? Jadi gini, saya mau tanya, kalau sekarang daulah Islamiyah enggak, antum sudah salah paham terlebih dahulu. Jadi pertanyaan antum bisa salah paham. Antum sudah salah dalam memahami. Saya tidak mengatakan tidak penting gitu. Iya. Sekarang kan katanya agak susah gitu ya. Yang ada dengan sistem parlementer begini gitu kan. Untuk daulah Islamiyah, yang penting kan tauhid dulu gitu kan. Iya. Nah, sekarang saya mau tanya, apakah dibiarkan saja orang Islam kita ini banyak pelanggaran berzina, nggak ada hukum? Kan hukum untuk orang zina kan mesti ada daulahnya gitu. Mana yang lebih besar antara syirik yang mengkufurkan seseorang dengan zina? Zina itu orang berzina kufur apa tidak? Tidak kufur. Kalau orang yang syirik nyembah kuburan kufur apa tidak? Kufur. Mana yang harus kita dahulukan dulu? Membetulkan yang kufur atau yang maksiat dulu? Jadi akidah dulu ya. Ini tidak berarti kita biarkan saudara kita yang tidak yang berzina, tetapi dengan nasihat begitu banyak kaum penzina sekarang jadi tobat. Karena dengan dakwah tauhid ini itu lebih dahulu akan memperoleh kekuatan. Silakan yang lain. Ustaz, ana teringat hadis Rasulullah, relevansi dengan hadis ini dengan pertanyaan tadi, la yazinu zani wa huwa mu'min. Iya. Apa itu? Bagaimana Ustaz? Maknanya di sini bahwa sifat orang mukmin itu tidak berzina. Jauh daripada zina. Ya, pertama. Yang kedua, ketika seseorang itu berzina, maka keimanannya itu terangkat. Bukan keimanannya secara mutlak, tetapi kesempurnaan keimanan itu seolah-olah dia tidak mempunyai iman lagi. Karena iman itu menolak sifat zina itu sendiri. Silakan satu penelpon lagi, kami janjikan 3 orang tadi, kalau nggak salah ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Yubhar nih Pak Ustadz. Pak Dokter Yubhar, silakan. Aduh, saya mau bilang apa ya ini? Saya ada saja. Syukur sekali masalah ini Pak Ustadz Abdul Hakim. Iya, terima kasih. Nggak tahu lah saya mau bilang apa ini. Cuman saya sekali pada hari ini kelihatannya Pak Ustadz agak mendekati kepada metode atau surat Al-Asri, di mana itu ada nasihat menasihati, saya lihat ya. Berbeda dengan sebelumnya saya lihat. Sekarang Pak Dokter tanya apa ini? Nah, saya cuma metode. Langsung. Ya itulah masalahnya. Jadi saya melihat Pak Ustadz sebelumnya itu kayaknya dia agak keras daripada surat Al-Asri ini kelihatannya. Apakah memang ada suatu dalil lain yang seorang apa? Salah Pak, salah. Bapak penilaiannya salah. Jadi salah. Pertama, Bapak tidak salah dalam menafsirkan wal asri itu dengan harus dengan ilmu.
Ya mungkin ya saya Oleh karena itu kalau Bapak tidak memiliki sesuatu pengetahuan tentang Al-Qur'anul Karim, tidak boleh berbicara karena kita dalam Islam wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun. Kewajiban Bapak fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Pertama, yang kedua Bapak salah dalam memahami ya ini pembicaraan saya. Nah, saya kan pendengar jamaah. Manapun juga kan ya lebih menguasai Pak Ustaz. Yang berbicara tentu lebih paham apa yang dia bicarakan daripada pendengar tentunya. Saya Pak Dokter mau tanya apa sekarang? Saya merasakan, soalnya bukan apa-apa Pak Ustaz. Iya. Saya merasakan bahwa Pak Ustaz pada hari ini itu saya melihatkan terjemahannya di situ ada nasihat menasihati. Iya betul. Nah, terus sebelumnya Pak Ustaz kayaknya agak lebih keras gitu. Hari ini lain ya. Iya. Tapi itu salah penilaian Bapak gitu ya. Ya kan mungkin Pak Ustaz bisa menerangkan kesalahan saya ini. Oh iya. Tadi pertama salah dalam wal asri itu dan salah dalam memahami ya ini tentang karena ini sifatnya dialog. Bukan sifatnya itu pengajaran secara khusus, ilmu yang dengan tertib, tapi di dialog tergantung dari apa yang ditanyakan oleh para ustadz di sini. Dan ini tidak direkayasa sama sekali. Saya pun dari mulai datang ke rumah sampai sini tidak tahu apa yang akan ditanyakan oleh Ustadz Habib dan Ustadz Mahyudin. Sama sekali saya tidak tahu apa yang akan ditanyakan oleh mereka kedua ini. Itu rekayasa itu pekerjaan orde lama. Enggak, saya nggak sampai ke sana Pak Ustadz. Aduh, enggak sampai ke sana. Cuman maksud saya dari inti itu bahwa orang itu kan tadinya sebelum lohor tadi ada yang mengatakan tidak ada satu ayat. Sekarang Pak Dokter cocok kan? Ya hari ini cocok kan? Saya kira cocok, cuman alhamdulillah. Ya udah, terima kasih Pak Dokter. Kita dibatasi ruang dan waktu dan sudah tidak diteruskan nanti kapan-kapan dalam bentuk dialog ya Pak Dokter. Iya, terima kasih Pak Dokter. Pak Dokter datang ke sini aja lebih bagus deh. Ya. Ketemu sama ustadznya. Jamaah sekalian, pendengar kami, maksud hati kata orang memeluk gunung, apa daya gunungnya meleduk. Waktu yang memisahkan kita, oleh karena itu makasih atas kebersamaan antum, khususnya tadi para penanya dari luar 3 orang. Kepada Ustadz jazakallahu khair, mudah-mudahan Ustadz bisa hadir lagi pada hari akan datang, insyaallah pada waktu. Demikianlah jamaah sekalian, bila ada yang hak datang dari Allah, yang salah dari pribadi kami yang dhaif. Ana Habib Hasan Al-Mahdali dengan Al-Ustadz Abdul Hakim bin Amir Abda dan Al-Ustadz Mahyudin Adi Suratno beserta beberapa jamaah yang hadir di studio ini. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.